Oke bang, agenda hari ini bang? Agenda hari ini agenda replik dari penuntut umum ya. Replik adalah tanggapan atas nota pembelaan atau pledoi kita kemarin hari Senin. Lihat tanggapan dari JPU menolak peringatan itu seperti apa? Biasa aja kita, karena pastilah jaksa menolak kan. Nggak mungkin dia mengambil apa yang kami tuangkan dalam pembelaan. Ya normatif saja bahwa kami nanti akan mengajukan duplik hari Senin depan jam 11 siang. Kira-kira gimana, optimis lah? Kita selalu berusaha dan berdoa apa yang kita tuangkan dalam pembelaan itu bisa dipertimbangkan oleh majelis untuk memutus dalam pertimbangan hukumnya gitu. Proses pengajuan itu sendiri apakah berharap agar mereka bebas dari tuntutannya atau seperti apa? Kami minta kan tidak terbukti karena ada dua putusan yang serupa tentang psikotropika menegaskan jika ada rekam medis maka secara melawan hak itu sebenarnya tidak memenuhi gitu. Dan terdakwa kan klien saya punya rekam medis sesuai dengan putusan. Nah, kita lihat apakah hakim akan memutus berlainan dengan putusan-putusan sebelumnya atau tidak. Kalau memang memutus berlainan ya itu jadi presiden yang buruk di negara ini. Ini persiapan besok Senin. Senin persiapan kita ada beberapa hari kan cuti bersama ya, nanti kita persiapkan nanti hari Senin lah rekan-rekan wartawan dengar apa isi dari duplik kita. Bang, ketidakhadiran saksi Abdul Malik sama dokter itu merugikan Vanessa nggak sih? Karena dia tadi diungkit terus sama jaksa soal rekam medis dan 20 butir itu. Ya, secara pribadi merugikan. Kenapa? Karena kami tidak bisa menanyakan silang kan. Selama ini kan dua saksi Pak Abdul Malik dan Dr. Maswadi Maas hanya menjawab apa yang ditanyakan penyidik. Kemudian BAP itu dibacakan berdasarkan pasal 162 ayat 1 KUHP dan berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHP menjadi seperti alat bukti saksi di persidangan. Kerugian kami adalah kami tidak bisa menanyakan perihal apa-apa saja yang seharusnya kami klarifikasi dari jawaban-jawaban para saksi yang tidak hadir. Sehingga membuat kebenaran material daripada kasus ini menjadi tidak terang benderang seperti yang kami harapkan. Ada pesan khusus mungkin dari Vanessa dan Budi? Dari penasihat hukum, Dari Vanessa buat abang, nitip pesan mungkin apa bang? usaha yang maksimal aja. Usaha yang maksimal. Ya, oke. Itu ngaruh nggak sih bang ke hasil tuntutannya jaksa itu yang 6 bulan itu? Bakal Kalau- lebih lama gitu? Apa? Iya, kalau nggak datang bakal lebih lama, itu pengaruh nggak sih? Ya kalau mereka nggak datang, buat jaksa sih saya nggak tahu ya itu keuntungan atau tidak. Tapi buat kami itu jadi kerugian. Buat kami jadi kerugian kenapa dua orang tidak hadir. Padahal kan alasan yang serupa itu mereka bisa hadir kok di BAP. Covid sudah ada dari bulan Februari 2020. Maret Pak Abdul Malik kasih keterangan di BAP, tapi Covid juga kan? Saya juga Covid, tapi kenapa nggak bisa hadir? Kondisinya kan sama-sama Pak Abdul Malik di Surabaya, bisa tuh ke Jakarta. Dia bang merasa ada yang janggal ya? Saya nggak bisa bilang ada masih janggal ya. Cuman yang saya bilang sangat disayangkan dua saksi tersebut tidak hadir karena satu Pak Maswadi Maas adalah yang memberikan resep. Berarti kan perolehannya itu dari dia yang bisa mengatakan. Ya. Yang kedua, kami nggak bisa tanya apakah pada saat bulan Januari 2019 ketika Vanessa tebus dia sempat telepon. Tidak, itu Maswadi Maas. Itu kan jam tengah malam. Kalau memang dia telepon kemudian nggak diangkat, kita nggak tahu kan jadinya seperti itu. Jadi asumsi ini nggak full kebenarannya karena Pak Maswadi nggak hadir. Yang kedua Pak Abdul Malik yang memberikan juga perolehannya dari Pak Abdul Malik. Kenapa dia memberikan itu? Bener nggak dia membantu? Terus kondisi psikis dari klien saya itu seperti apa pada saat itu di persidangan? Kenapa dia bisa kasih? Dia ahli hukum, harusnya tahu dong aturan tentang undang-undang psikotropika. Bahwa yang memberikan memang harus tenaga kesehatan. Tapi kan pada keterangan ahli kemarin kita beruntung ahli mengatakan bahwa dalam kondisi darurat, dalam kondisi membantu itu boleh diberikan. Asal benar-benar ya emergensi gitu, darurat. Maka itu yang kita tuangkan dalam pembelaan kita. Tapi karena ini berat sebelah, buktiannya ibarat orang main bola
dia 5 pemain, kita cuma 2 pemain gitu. Kurang main kita. Akhirnya kebenaran materialnya nggak full. Itu yang kita sayangkan. Bang, kemarin Vanessa sendiri mengakui kesalahannya menebus Sanak di Surabaya, tapi resepnya nggak diambil. Itu emang untuk sengaja agar meringankan tuntutan apa gimana, Bang? Kalau itu menurut saya nggak ada konteksnya dengan meringankan ya. Memang itu pembelaan dia. Kan dia tegaskan ini bukan pembelaan diri, tapi ini suara hati saya, rintihan hati saya. Jadi memang dia ceritakan apa yang dia alami pada saat itu. Mengenai meringankan, nanti tugas dari majelis hakim memutuskannya seperti apa. Oke. Berarti Mbak Vanessa sendiri sadar ya kalau yang saat itu dia salah untuk menebus obat tapi resepnya nggak diambil? Bukan salah. Siapa sih orang Indonesia yang tahu hukum semua? Asasnya refikti, semua orang dianggap tahu hukum. Apakah kita semua tahu undang-undang Fisiotropika pasal per pasal? Enggak. Yang dia tahu dia pasien. Dia berobat di rumah sakit Puri Cinere Depok, punya resep. Tapi ketika resep itu tidak diambil oleh apotik, yang mana itu merupakan tugas dia dan hak dari pasien untuk dapat kopi resep, tapi tidak diberikan, kemudian jadi kasus seperti ini. Jadi dia hanya ceritakan apa yang dia alami, tanpa ada maksud untuk termasuk meringankan alasan dari hakim untuk memutus ringan. Enggak juga, memang itu curang hati dia. Kita lihat nanti dari fakta-fakta persidangan, pertimbangan hukum apa yang akan diambil oleh majelis untuk memutus klien kami. Ya,